Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء النقشبندي وشيخنا عبد الله الهرري وإلى أرواح مؤسسي جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسوري والشيخ عبد الوهاب حسبوه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan nikmat-nikmatnya, dengan rahmatnya, pagi hari ini kita bisa kembali bertemu, berkumpul dalam majelis ilmu, dalam pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa hadir dalam majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita hadir dalam majelis ilmu lillahi ta'ala. Kita masih dalam pembahasan bab sholatil jamaah wal imamah di bagian akhir insyaallah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Bakrata radhiyallahu anhu annahu intaha ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqi'un faraka'a qabla an yasila ila saffi faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zadaqallahu khirsan wa la ta'ud. Wa an Abi Bakrata radhiyallahu anhu annahu satemene Abu Bakrah iku intaha entek utawa maksudnya tumeka ilan nabiyyi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa halih utawi kanjeng Nabi iku raqiun wong kang ruku. Faraka'a nuli ruku sapa Abu Bakrah qabla ayyasila ing dalem sadurunge yen to tumeka sapa Abu Bakrah
ila saffi maring saf. Faqala nuli dawuh lahu maring Abu Bakrah sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, zadaqallahu khirsan wala ta'ud. Zadaqallah, muka-muka nambah ing sira sapa Allahu Gusti Allah khirsan ing olahe demen maring kebagusan, wala ta'ud lan aja baleni sapa sira. Rawahul Bukhari wa zada Abu Dawud fihi faraqa'an li ruku' sapa Abu Bakrah tuna saffi ing dalem burine saf, thumma masya nuli mlaku sapa Abu Bakrah ila saffi maring saf. Hadirin hadirat rahimakumullah. Diterangkan dalam riwayat ini dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau itu datang kepada Nabi. Jadi ketika Nabi sedang sholat berjamaah, kemudian Abu Bakrah datang. Datang terlambat. Dia datang terlambat ketika Abu Bakrah ini sampai dalam sholat jamaah tersebut, Nabi sudah dalam kondisi ruku. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Bakrah? Abu Bakrah ini langsung ruku sebelum sampai kepada shaf. Jadi belum masuk kepada shaf, dia sudah langsung Allahu Akbar kemudian ruku. Nah, bisa difahami? Nah, jadi ini terjadi atau sudah dilakukan sholat jamaah. Sholat jamaah sudah berlangsung, Nabi dengan para sahabat. Kemudian ada Abu Bakrah itu datang. Dalam keadaan Nabi sudah ruku, berarti dia terlambat. Nah, terlambat datang untuk sholat jamaah. Ketika dia datang, Rasulullah sudah dalam keadaan ruku. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Bakrah? Dia langsung takbir dan ruku sebelum sampai kepada shaf. Jadi masih di belakang karena takut ketinggalan. Nah, dia takut ketinggalan sehingga nanti takut kehilangan kebaikan yang lebih banyak. Maka begitu dia sampai di masjid atau di tempat jamaah itu, melihat Nabi ruku, dia belum sampai ke shaf, dia sudah Allahu Akbar langsung ruku. Dalam riwayat yang lain, kemudian dia ruku sambil berjalan ke depan ke shaf. Jadi dia maunya apa? Dia maunya biar nggak ketinggalan jamaah. Biar nggak ketinggalan jamaah, belum sampai shaf dia sudah takbir, kemudian ruku, kemudian sambil ruku dia berjalan ke depan untuk meluruskan shaf. Bisa difahami? Konteksnya seperti itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian beliau mengatakan, zadaqallahu khirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambahi kamu dalam keinginannya mendapatkan kebaikan. Kamu itu tujuannya bagus. Tujuannya bagus agar kamu nggak terlambat dari jamaah, agar kamu mendapatkan pahala yang lebih banyak, maka kamu kemudian buru-buru untuk takbir dan ruku' untuk mendapati rukuknya Nabi, sementara kamu belum sampai ke shaf. Tapi wala ta'ud, tapi jangan kamu ulang lagi. Kamu jangan ulang lagi. Artinya jangan kamu lakukan kayak begitu. Di satu sisi ini menunjukkan dakwah bil hikmah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak berlaku kasar terhadap Abu Bakrah, tidak langsung mengatakan kamu itu salah, jangan begitu, misalnya tidak mengatakan begitu. Tetapi Nabi dengan hikmah didoakan, zadaqallahu khirsan. Semoga Allah menambahi kamu dalam hal keinginannya yang menggebu-gebu untuk cari kebaikan.
karena tujuan dia memang cari pahala yang lebih sempurna. Tapi wala ta'ud, jangan kamu lakukan yang model kayak begitu. Hadirin rahimakumullah. Jadi semestinya bagaimana? Nah, semestinya dia harus sampai ke shaf dulu, jangan buru-buru takbir dan ruku. Semestinya dia harus langsung masuk ke dalam shaf, kemudian baru takbir, Allahu Akbar, dan ruku. Seandainya dia tidak mendapati rukuknya Nabi atau rukuknya imam secara umum, ya dia langsung, yang penting masuk ke dalam shaf dulu, baru takbir, kemudian mengikuti posisi di mana imam berada. Kalau memang nanti kurang, karena kalau tidak mendapati rukuknya imam, berarti dia tidak mendapati rakaat. Seseorang itu dikatakan mendapati satu rakaat apabila dia bisa mendapati rukuknya imam. Jadi kalau kita datang, kemudian terlambat. Ketika imam masih dalam kondisi rukuk, kita Allahu Akbar, kemudian rukuk bersama imam. Bukan imamnya sudah kita rukuk, imamnya sudah i'tidal, bukan. Tetapi kita takbir, kemudian rukuk, bisa membersamai imam dalam rukuk. Artinya adrokar rukuk. Maka dikatakan dia sudah mendapatkan satu rakaat. Nanti tidak perlu menambah rakaat, tidak perlu menambah rakaat yang ini. Contoh ya, contoh. Misalnya jamaah sedang berlangsung, rakaat yang pertama. Kemudian kita datang, langsung kita masuk ke dalam shaf. Artinya meluruskan shaf yang ada. Setelah itu kita takbir dan rukuk. Imam masih dalam posisi rukuk juga. Kita bisa membersamai imam dalam rukuk. Maka di sini kita sudah mendapatkan satu rakaat dan tidak perlu nanti kita untuk menambah satu rakaat. Berbeda kalau kita misalnya datang, kemudian kita menemui imam sudah sujud. Maka apa yang kita lakukan? Kita takbir, kemudian kita langsung sujud. Tapi karena yang kita menemui sujud bukan menemui rukuk, maka kita harus nambah satu rakaat setelah salamnya imam. Karena kita berarti ketinggalan satu rakaat. Kalau kita nggak menemui rukuknya imam, maka kita berarti ketinggalan satu rakaat. Dan nanti kita harus menambah satu rakaat setelah salamnya imam. Nah, dalam hal ini, seseorang hendaknya dia ke shaf dulu baru rukuk. Jangan buru-buru, ini biar nggak ketinggalan. Ini kan maksudnya begitu Abu Bakar. Biar nggak ketinggalan satu rakaat, maka sebelum sampai ke shaf sudah Allahu Akbar, langsung rukuk. Kemudian jalan ke depan untuk menyesuaikan dengan shaf. Nah, ini tidak semestinya begitu. Etikanya enggak seperti itu. Tetapi jangan terlalu buru-buru. Jangan terlalu buru-buru. Kalau terlambat ya udah datang, kemudian masuk dulu ke shaf, kemudian takbir, kemudian kalau memang masih mendapati rukuknya imam, ya alhamdulillah dia langsung takbir dan rukuk bersama imam, enggak ketinggalan satu rakaat. Tapi jika ternyata ketinggalan, ya sudah dia takbir kemudian mengikuti posisi di mana imam berada dan kemudian menambah satu rakaat di akhir setelah salamnya imam. Itu begitu tata caranya. Bukan kemudian melihat imam, aduh sudah rukuk. Ini kalau nunggu sampai ke shaf, nanti nggak keburu bisa menemui rukuknya imam. Masih di pintu masjid sudah Allahu Akbar, kemudian rukuk. Habis itu jalan ke depan untuk menyesuaikan shaf. Itu tidak begitu tata caranya. Tetapi yang terpenting dia adalah masuk shaf dulu, disejajarkan dengan shaf, kemudian baru dia takbir dan rukuk. Nah, kejadian yang seperti ini kan terjadi pada masa sekarang, banyak orang yang juga melakukan hal yang kayak seperti ini.
yang dilakukan oleh Abu Bakrah. Nah, itu hendaknya tidak dilakukan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali. Wa an Wabisah bin Ma'badin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfas saffi wahdahu fa amarahu ay yu'ida sholata. Anna Rasulullah saat temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ra'a ningali sapa Rasulullah rajulan ing wong lanang yusalli salat kang salat sapa rajul khalfas saffi ing dalem burine saf wahdahu halih suwijine rajul fa amarahu nuli perintah sapa Kanjeng Nabi ing rajul ayu'ida ing yen to baleni sapa rajul as-sholata ing salat. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hassanahu wa sahhahahu Ibnu Hibban. Walahu an Talq bin Ali radhiyallahu anhu la sholata ora ana salat iku maujud limun faridin kedue wong kang dhewean khalfas saffi ing dalem burine saf wa zada Tabarani fi hadits Wabisah ala dakhalta ma'ahum ala dakhalta ana ta ora mlebu sapa sira ma'ahum sartane wong akeh jamaah awijtararta utawa aweh isyarah sapa sira aweh isyarah kanggo mundur sapa sira rajulan ing wong lanang. Dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki sedang sholat di belakang shaf sendirian. Kemudian Nabi memerintahkannya untuk mengulangi sholatnya. Rawahu Ahmad. Bagaimana gambarannya? Ada jamaah sholat, imam berdiri, kemudian ada shaf, barisan sholat, barisan dari makmum, bisa satu baris, atau bisa dua baris misalnya, atau 3 baris, 4 baris, 5 baris, dan seterusnya. Yang jelas ada imam, kemudian ada shaf. Kemudian seseorang sholat di belakang, berdiri sendiri. Nah, dia berdiri sendiri di belakang shaf itu. Nabi melihat ada seorang laki-laki yang melakukan praktek yang kayak begitu. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi memerintahkan dia untuk mengulanginya lagi. Ini min babis sunnah, tidak dari min babil wujub. Nah, menurut pendapat yang kuat itu dia diperintahkan untuk mengulang sholatnya dari sisi sunnah. Bukan wajib dia mengulangnya, tetapi sunnah dia untuk mengulang sholatnya tersebut. Hadirin rahimakumullah. Jadi semestinya bagaimana? Semestinya seperti dalam riwayat Wabisah, dalam riwayat yang lain itu dikatakan ala dakhalta ma'ahum awijtararta rajulan. Semestinya dia masuk ke dalam shaf. Kalau memang masih shafnya itu masih ada longgar, masih ada lubang untuk bisa masuk, semestinya dia masuk ke dalam shaf itu dan tidak berdiri di belakang. Kalau memang memungkinkan. Tetapi jika tidak memungkinkan, misalnya di depan sudah rapat shafnya, nggak ada satu lubang pun untuk dia masuk ke dalam shaf, maka semestinya dia memberikan isyarat kepada salah satu dari makmum yang ada di dalam shaf itu.
Misalnya dengan menepuk pundaknya, jangan dipukul keras, nanti kaget ya. Misalnya ditepuk pundaknya untuk memberikan isyarat agar dia mundur. Agar dia mundur, menemani dia di belakang minimal 2 orang. 2 orang dengan dia maksudnya. Jadi dia diberikan isyarat agar dia mundur ke belakang. Untuk kemudian membarengi dia sholat dalam shaf di belakang shaf yang pertama atau shaf di depannya. Jadi itu tata caranya kayak begitu, bukan malah seseorang, ini banyak terjadi, seseorang di depan masih kosong, dia berdiri sendiri di belakang. Dia berdiri sendiri di belakang. Kalau dia perempuan ya nggak apa-apa. Kalau dia perempuan kayak kemarin kita ceritakan, Nabi sholat, kemudian di belakangnya ada sahabat Anas dan anak yatim, kemudian yang ada Ummu Sulaim, kemudian dia berdiri di belakang. Karena perempuan dia berdirinya tidak sejajar dengan shaf laki-laki, tidak masalah. Tetapi kalau seorang laki-laki di depan shafnya laki-laki, masih ada ruang kosong, kemudian dia berdiri sendiri di belakang shaf, maka ini adalah makruh hukumnya, bisa menghilangkan pahala sholat dia. Yang semestinya dilakukan, dia harus maju ke depan, dia harus meluruskan shaf yang masih ada, dia harus mengisinya. Apabila sudah penuh, nggak mungkin dia desel ke dalam shaf. Kalau masih mungkin, karena orang duduk berdirinya jarang-jarang, bisa diusahakan untuk dia masuk, dideselkan ke dalam agar orang menyesuaikan. Bisa. Tetapi kalau sudah rapat, maka yang dilakukannya dia memberikan isyarat, misalnya dengan menepuk pundak salah satu dari mereka pelan-pelan mundur misalnya. Maka kemudian yang di depan itu mundur untuk menemani dia berada di shaf yang berikutnya. Bisa difahami? Karena kalau seseorang itu nanti berdiri sendiri di belakang shaf, maka ini nanti menjadi hukumnya makruh. Hukumnya makruh, hendaknya tidak dilakukan dan bisa menghilangkan pahala sholat dari orang tersebut. Dalam riwayat yang lain dikatakan la sholata limunfaridin khalfas shaffi. Artinya sholatnya nggak akan sempurna kalau seseorang itu berdiri sendiri di belakang shaf. Sedangkan berjalan, kalau berjalan di dalam sholat, bagaimana hukumnya? Karena di sini tadi, ini yang atas tadi ya, tsumma masya ila shaf tadi, kalau berjalan ke arah shaf itu ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ada yang mengatakan boleh selama tetap menghadap ke arah kiblat. Ini penjelasan yang tadi di hadis yang pertama yang mengatakan tsumma masya ila shaf. Setelah dia di belakang tadi takbir kemudian rukuk, kemudian dia berjalan ke depan ke arah shaf itu. Itu ada sebagian pendapat yang mengatakan selama tetap menjaga arahnya ke kiblat, maka itu tidak membatalkan sholat. Hadirin rahimakumullah. Hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumul iqamah famshu ila sholati wa 'alaikumus sakinatu wal waqaru wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Idza sami'tum tatkalane krungu sapa sira kabeh al iqamata ing iqamah, famshu mongko mlaku sapa sira kabeh ila sholati maring salat,
Wa alaikum lan iku ing atase sira kabeh as-sakinatu utawi tenang. Wal waqara lan wal waqar lan apa? Ya tenang, berwibawa, tenang. Wala tusri'u lan aja cepet-cepet sapa sira kabeh. Fama adrakum fama mongko utawi perkara adraktum kan nemoni sapa sira kabeh fasallu mongko salata sapa sira kabeh. Wa ma fatakum wa malan utawi perkara fatakum kang ngepoti apa ma ing sira kabeh fa'atimu mongko nyempurnakno sapa sira kabeh. Muttafaqun alaihi wa lafdhu lil Bukhari. Hadirin rahimakumullah, ini menjelaskan hal yang sama dengan hadis pertama yang tadi telah kita terangkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian mendengar iqamah, bisa mendengar iqamah atau mendengar azan atau langsung melihat langsung. Melihat apa? Melihat jamaah. Jadi dia misalnya di rumah kemudian terdengar iqamah sebagai tanda bahwa sholat jamaah akan dimulai. Atau kita misalnya berada di luar, kita nggak mendengar iqamah, tapi kita melihat orang-orang sudah bersiap untuk melaksanakan sholat jamaah. Misalnya iqamahnya suaranya lirih, tapi dari kejauhan, oh itu sudah mau mulai jamaahnya. Famshu, maka berjalanlah kamu menuju sholat. Tapi wa alaikumus sakinah wal waqar. Jalannya apa? Tenang saja, tenang saja. Enggak usah buru-buru. Enggak usah sampai berlari-lari. Udah jalan saja menuju ke masjid misalnya atau musholla, tempat jamaah itu secara tenang. Enggak usah lari-lari nanti jatuh, nanti gulung komeng misalnya karena buru-buru waktu takbir masih masih nafasnya terengah-engah, nggak bisa khusyuk sholatnya gara-gara lari-lari tadi karena mengejar jamaah. Nah, memang yang paling utama itu sholat jamaah itu ya penuh, pahalanya akan lebih sempurna apabila kita itu ketika imam takbiratul ihram Allahu Akbar, kita pun di belakangnya Allahu Akbar, sampai selesai salam kita mengikuti imam, maka itu yang paling sempurna. Memang begitu. Tapi jangan gara-gara yang seperti itu kemudian kamu berlari-lari cepat, tidak tenang dalam rangka untuk mengejar fadilah itu. Nabi mengatakan wa alaikumus sakinatu wal waqar. Dalam hadis yang tadi dikatakan jangan buru-buru. Di sini juga dikatakan dengan jelas wala tusri'u. Janganlah kalian buru-buru. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Kalau memang kalian itu artinya dia berjalan saja biasa, tenang, masuk ke dalam shaf dulu, baru kemudian takbir. Apa yang kamu temui dari imam, maka sholatlah mengikuti posisi di mana imam berada. Kalau memang imam masih ruko, takbir, ruko. Kalau memang imam sudah i'tidal, takbir, kemudian i'tidal. Kalau imam memang sudah sujud, maka takbirlah kemudian sujud. Kalau imam sudah duduk di antara dua sujud, maka takbirlah kemudian duduk di antara dua sujud. Ikuti posisi imam berada. Nggak usah menunggu sampai imam berdiri lagi. Tetapi kita begitu sampai ke dalam shaf, sudah kita lurus dengan shaf yang lain, langsung kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Imam di mana posisinya? Imam sedang ruko, maka kita ruko. Imam sedang sujud, maka kita sujud. Imam sedang duduk di antara dua sujud, langsung kita duduk di antara dua sujud. Kalau kita masih menemui rukuknya imam, berarti
sudah kita nggak menambah. Tapi jika kita ternyata ketika sampai di shaf dan takbir itu imam sudah sujud, maka fa'atimmu, maka sempurnakanlah setelah salam nanti kita menambah rakaat sesuai kurangnya berapa rakaat, 1 rakaat atau 2 rakaat. Jadi alaikum as-sakinatu wal waqar wala tusri'u, enggak usah cepat-cepat, tenang saja masuk ke dalam shaf. Nah, makanya kalau pengen enggak terlambat, ya begitu dengar azan atau belum mendengar azan sudah bersiap-siap untuk berwudu dan berangkat ke masjid. Karena sebagian kita ini nunggu qomat dulu, nunggu dengar iqamah. Kalau iqamah belum masih nyantai-nyantai. Kadang santri juga begitu, nunggu di asrama. Entah apa yang ditunggu. Padahal kalau nunggu di musola itu juga bisa. Tetapi dia nunggu di asrama. Sampai kalau sudah iqamah baru lari-lari menuju ke musola atau ke masjid. Akhirnya bisa jadi dia ketinggalan. Atau dia nunggu sambil ngobrol-ngobrol lupa. Ternyata sudah iqamah dia nggak tahu, akhirnya ketinggalan 1 rakaat, 2 rakaat dan seterusnya. Jadi semestinya kalau memang ingin mendapatkan fadilah pahala jamaah yang lebih banyak, yaitu dengan mengikuti imam dari awal, dari mulai takbiratul ihram, maka ya dia bergegas untuk ke masjid atau musalla untuk menunggu kemudian sholat berjamaah itu dimulai. Tapi jika tidak demikian, seseorang kemudian karena sesuatu hal dia terlambat, ketika iqamah didengar baru dia berangkat, maka jangan buru-buru, jangan cepat-cepat. Udah berjalanlah menuju tempat sholat. Nanti lihat posisi imam di mana, ikuti. Ikuti posisi imam berada. Muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Hadis berikutnya, wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu. Salatul rajuli utawi salate wong lanang ma'ar rajuli sartane wong lanang iku azka. Iku azka luweh agung ganjarane min salatihi tinimbang saking salate rajul wahdahu halih suwijine. Wa salatuhu lan utawi salate rajul ma'ar rajulaini sartane wong lanang loro iku azka luweh agung ganjarane. Min salatihi tinimbang saking salate rajul ma'ar rajuli sartane rajul. Wa makana lan utai barang kana kang ana apa ma iku aktsara luweh akeh fahuwa mongko utawi makana aktsar fahuwa iku ahabbu luweh den temeni ilallahi azza wa jalla. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Hadirin rahimakumullah, salat itu jika dilakukan dengan banyak orang, dengan berjamaah, dengan jamaah yang lebih banyak, maka itu lebih banyak pahalanya. Itu hadis ini menunjukkan itu. Kalau seseorang itu salat sendirian, dibandingkan dengan seseorang itu salat berdua, berjamaah 2 orang, maka salat berjamaah 2 orang ini lebih baik dibandingkan dengan seseorang sholat sendirian. Itu sudah pasti dan jelas. Dalam hadis pertama dalam bab ini dikatakan bahwa sholatul jamaah afdal min sholatil fadhi bi 27 darajah. Sholat jamaah lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian dengan 27 derajat. Dan apabila seseorang itu sholat berdua, itu
lebih baik daripada sholat sendirian. Jika sholat bertiga, itu lebih banyak pahalanya dibandingkan sholat berdua. Sholat berempat itu lebih banyak pahalanya dari sholat bertiga. Sholat berlima itu lebih banyak pahalanya dari sholat berempat. Sholat berenam itu lebih banyak pahalanya dari sholat berlima. Begitu seterusnya. Semakin banyak jamaahnya, semakin banyak pahalanya. Ini maksud dari hadis ini. Makanya kalau jamaah ajak-ajak yang lain biar banyak jamaahnya. Kadang jamaah cuman 2 orang, imamnya sama makmumnya. Terkadang sholat jamaah yang azan saat itu, yang iqamah itu, yang makmum itu, kadang dia pun imamnya. Jadi yang laki-laki nggak ada yang datang. Misalnya yang jamaahnya cuman putri saja. Yang azan itu, yang iqamah itu, yang jadi imam itu. Satu-satunya. Kemudian makmumnya perempuan. Ada yang kayak begitu. Nah, padahal apa? Semakin banyak jamaah, maka semakin banyak pahalanya. Kalau jamaahnya satu shaf 100 orang, maka pahalanya akan semakin banyak. Pahala misalnya jamaahnya 1000 orang, maka pahalanya akan semakin banyak. Nah, maka kita dianjurkan juga untuk mengajak orang sholat berjamaah dalam rangka juga untuk menambah pahala sholat yang kita lakukan. Jadi semakin banyak orang yang ikut dalam jamaah, maka semakin itu bagus. Meskipun ini tidak secara mutlak. Tidak secara mutlak. Tidak secara mutlak itu bagaimana? Karena jika jamaahnya itu tidak berkualitas, banyak jamaahnya, tapi semua yang jamaah itu orang bodoh semua. Salatnya nggak sah semua misalnya. Cuman ikut-ikutan saja di depan imam, rukuk dia rukuk, tapi dia tanpa ilmu. Nah, tentu saja itu banyak yang banyak tetapi tidak berguna. Banyak tetapi adanya seperti tidak adanya. Adanya seperti tidak adanya. Adanya banyak sekali, tapi kayak nggak ada. Kenapa? Sholatnya nggak sah semua. Nah, yang kayak begitu tentu saja tidak lebih utama. Makanya dikatakan ini tidak secara mutlak. Maksudnya semakin bertambah banyak jamaahnya, semakin banyak pahalanya. Itu apabila ya jamaahnya semuanya orang-orang yang sah sholatnya. Nah, karena dia melakukannya atas dasar iman yang benar dan atas dasar ilmu. Nah, maka inilah yang akan menambah pahala sholat. Dikatakan makana aktsara fahuwa ahabbu ilallah. Yang lebih banyak maka itulah yang lebih dicintai oleh Allah. Artinya yang lebih banyak pahalanya indallah. Kita lanjutkan kembali. Wa an ummi Waraqah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amaraha anta umma ahla dariha. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban. Anna nabiyya saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku amaraha perintah sapa Kanjeng Nabi ing Ummu Waraqah. Anta umma ing yen to ngimami sapa Ummu Waraqah ahla dariha ing anggota utawa ing keluarga omahe Ummu Waraqah. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Zahir hadis ini, makna zahir yang terlintas sekilas hadis ini itu menunjukkan perempuan itu boleh menjadi imam bagi laki-laki. Makna zahirnya. Kenapa? Karena
dalam hadis ini ada seorang perempuan namanya Ummu Warokoh. Ummu Warokoh diperintahkan oleh Nabi untuk menjadi imam bagi keluarganya. Zahirnya keluarganya ini ya ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kemudian imamnya Ummu Warokoh. Zahirnya kayak begitu. Tetapi pendapat yang mengambil makna zahir dengan mengatakan seorang perempuan boleh menjadi imam sholat itu tidak mu'tamad. Tidak mu'tamad. Artinya tidak bisa dibuat sebagai pegangan untuk mengatakan atau untuk berpendapat bahwasanya seorang perempuan boleh menjadi imam sholat bagi laki-laki. Karena dalam hadis sebelumnya yang sudah kita bahas, sudah dijelaskan bahwa seorang perempuan itu tidak bisa menjadi imam bagi laki-laki. Sebagian ulama ada yang mengatakan ini kekhususan untuk Ummu Warokoh, tidak berlaku bagi perempuan-perempuan yang lain. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Tetapi kita itu berpendapat berdasarkan jumhurul ulama, berdasarkan mayoritas ulama yang mengatakan bahwa tidak boleh seorang perempuan menjadi imam bagi perempuan, bagi laki-laki, enggak boleh. Seorang perempuan menjadi imam bagi laki-laki itu tidak diperbolehkan. Karena perempuan itu adalah makmum bagi laki-laki, bukan imam bagi kaum laki-laki. Bahkan kemarin dikatakan meskipun laki-laki yang ada itu adalah anak kecil, dengan catatan dia sudah mumayyiz, maka imamnya itu adalah anak kecil itu meskipun belum mumayyiz. Meskipun makmumnya sudah ibu-ibu, sudah tua, maka imamnya tetap yang laki-laki, bukan yang ibu-ibu perempuan itu. Ini sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendapat yang menyatakan, ada pendapat yang menyatakan bahwa hadis ini menunjukkan perempuan boleh menjadi imam bagi keluarganya, laki-laki maupun perempuan, maka ini pendapat yang bertentangan dengan pendapat al-jumhur, yaitu mayoritas ulama. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibna ummi maktum ya ummun nasa wa huwa a'ma. Anna nabiyya saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku istakhlafa amrih ganti sapa Rasulullah ibna ummi maktum ing ibna ummi maktum, Abdullah ibnu ummi maktum. Ya ummu ngimami sapa ibnu ummi maktum annasa ing manungsa wa huwa lan utawi ibnu ummi maktum iku a'ma wong kang wuta. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa nahwuhu li Ibnu Hibban an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sah salat di belakang orang yang buta. Sah bermakmum kepada orang yang buta dan tidak ada kemakruhan. Buktinya Abdullah ibnu Ummi Maktum yang dulu kita sudah sampaikan, beliau adalah salah satu muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika pernah Nabi itu menunjuk Abdullah ibnu Ummi Maktum itu untuk menjadi imam dalam sholat jamaah. Padahal ibnu Ummi Maktum ini orang yang buta. Ditunjuknya Abdullah ibnu Ummi Maktum menjadi imam sholat dalam berjamaah, itu menunjukkan bahwa orang buta boleh menjadi imam dalam sholat. Orang buta boleh menjadi imam dalam sholat. Dan gak ada kemakruhan sama sekali.
sah dan tidak ada kemakruhan sama sekali. Karena Nabi nggak mungkin beliau melakukan hal yang makruh. Nabi memerintahkan, menunjukkan bahwa di situ diperbolehkan sah sholatnya dan tidak ada kemakruhan sama sekali. Meskipun kalau orang buta ini nanti dalam mengetahui waktu sholat dan kiblat ya, ditunjukkan oleh orang lain. Nah, karena dia nggak bisa melihat, dia ini apakah sudah zuhur, apakah ini sudah asar, dia kan buta, nggak bisa melihat tanda-tanda masuknya waktu sholat. Maka orang lain yang terpercaya memberitahu dia ini sudah masuk waktu subuh, ini sudah masuk waktu asar, ini sudah masuk waktu zuhur misalnya. Kiblatnya juga diberitahukan, kiblatnya ke sini, diarahkan dia agar menghadap ke kiblat dengan benar karena dia orang buta. Tetapi jika kemudian orang bermakmum kepadanya, maka ini sah sholatnya karena sudah dipraktekkan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya orang buta ini bacaannya bagus, bacaannya fasih, yang lain nggak ada yang fasih bacaannya, yang seperti dia. Dia misalnya afqah, ilmu pengetahuan agamanya itu mumpuni, maka dia jadi imam meskipun dia buta, tidak ada masalah. Tapi kalau ada orang yang bisa melihat, yang dia fasih juga, yang dia afqah juga, maka ya dia yang menjadi imam, biar nggak ngerepotin nonton, ngadep ke sana Pak misalnya, kelamaan. Atau ini sudah masuk orang buta, namanya orang buta, dia tidak bisa melihat tanda-tanda masuknya waktu sholat atau arah kiblatnya dia tidak bisa mengetahui. Ditunjukkan kompas pun dia juga nggak tahu, nggak bisa lihat. Ditunjukkan barat ke sana, cuman ngomong begitu juga nggak tahu, harus dipaskan dia baru dia akan mengetahuinya. Kita lanjutkan, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu ala man qala la ilaha illallah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Sallu salata sapa sira ala man ing atase wong kang mati qala kang wis ngucap sapa man la ilaha illallah ay wa Muhammadur Rasulullah. Wa sallu lan salata sapa sira kabeh khalfa man ing dalem burine wong qala kang wis ngucap sapa man la ilaha illallah rawahu Daraqutni bi isnadin dhaif. Ini tentang mensolati jenazah dan sholat di belakang seseorang dalam berjamaah. Kita diperintahkan untuk mensolati mayit yang muslim. Ketika dikatakan alaman qala la ilaha illallah, ketika ada seseorang itu mati dan dia muslim, zahirnya dia adalah mati dalam keadaan muslim mukmin, maka kita diperintahkan untuk mensolatinya. Meskipun orang yang mati muslim itu adalah orang yang pelaku dosa besar. Meskipun dia fasik, sering meninggalkan sholat 5 waktu, misalnya sering dia mabuk, sering dia berjudi, orang fasik, dia mati, maka sallu alaihi, maka sholatlah kalian kepadanya. Dia tetap disolati, sholat jenazah tetap kita lakukan kepada dia. Kenapa? Karena dia mati dalam keadaan muslim meskipun dia adalah fasik. Termasuk orang yang mati dalam keadaan bunuh diri. Karena bunuh diri, qatlun nafas dalam Islam itu hukumnya haram minal kabair, termasuk dosa besar, tergolong sebagai dosa besar. Tetapi dia bukan kufur. Bunuh diri itu bukan kekufuran. Orang yang melakukan bunuh diri berarti dia jatuh ke dalam dosa besar,
tetapi dia tidak menjadi kafir. Jika itu terjadi, jika kita menemukan seseorang mati dalam keadaan bunuh diri, maka kita tetap wajib untuk mensolatinya. Mensolati jenazah terhadap mayit tersebut. Bukan bunuh diri nggak usah disolati, enggak, tetap disolati. Kecuali apabila dia menghalalkan bunuh diri. Misalnya pagi ini dia bilang kepada temannya, bunuh diri itu boleh, kata dia. Habis itu zuhur kedapatan dia gantung diri. Wah, ini memang sudah menghalalkan bunuh diri. Dia kafir karena dia telah murtad dengan keyakinannya bahwa bunuh diri itu halal. Tapi kalau kita nggak pernah mendengar dia mengatakan itu, kita nggak tahu keyakinan dia tentang bunuh diri, tiba-tiba ditemukan dia gantung diri, maka dia tetap disolati karena zahirnya dia muslim. Zahirnya dia muslim. Memang pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah tidak mensolati orang yang mati bunuh diri. Pernah terjadi ada seseorang mati bunuh diri, kemudian Nabi tidak mensolatinya. Meskipun demikian, Nabi memerintahkan para sahabat untuk mensolatinya. Jadi Nabi secara pribadi, beliau tidak mensolatinya, tetapi Nabi memerintahkan para sahabat untuk mensolatinya. Kenapa? Kenapa Nabi tidak mensolatinya? Dalam rangka memberikan pelajaran kepada umatnya agar hati-hati, jangan sampai melakukan dosa kayak begini. Ini dosa besar yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang muslim. Agar orang takut tidak melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh itu. Kalau seandainya Nabi mensolatinya, orang-orang akan bilang, bunuh diri Nabi tetap mensolatinya. Nanti kalau saya ada masalah, nggak ada jalan keluar, bunuh diri aja misalnya. Orang akan terdorong untuk melakukan dosa yang sama. Tetapi kalau Nabi tidak mensolatinya, orang akan berpikir, wah nanti kalau mati nggak disolati Nabi, dia akan rugi. Kenapa? Karena ini kalau Nabi yang mensolati jenazah, di situ ada doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu, kan akan mustajab doa Nabi. Maka orang takut untuk melakukan dosa tersebut. Karena itu Nabi tidak melakukannya. Tapi karena dia muslim, maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk mensolatinya. Jadi itu penjelasannya. Wa shallu khalfa man qala la ilaha illallah, artinya salat di belakang orang mukmin, seperti yang tadi kemarin sudah kita jelaskan bahwa salat di belakang orang kafir dengan bermakmum kepada orang kafir itu tidak sah. Karena itu dipastikan bahwa imam yang kita ikuti itu harus muslim, mukmin dengan keimanan yang benar berdasarkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, satu lagi hadis, waktu sudah mau habis, kita selesaikan akhir dari hadis bab tentang jamaah. Wa an Aliyin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata tatkalane teka sapa ahadukum salah siji sira kabeh as-shalata ing salat, wal imamu lan utawi imam iku ala halin ing atase keadaan suci, falyasna mongko becik nglakoni sapa wong kama yasnau kaya oleh nglakoni sapa al-imamu imam, rawahu Tirmidzi bi isnadin dhaif. Ini sudah kita terangkan tadi. Jadi barang siapa yang datang kepada sholat, imamnya berada pada suatu keadaan, maka dia melakukan seperti apa yang dilakukan imam. Jika kita datang, imam ruku', maka Allahu Akbar, ruku'. Jika imam itu sujud, maka kita datang langsung takbir, Allahu Akbar, langsung kita sujud. Nggak perlu baca Fatihah dulu, langsung kita takbir, langsung sujud. Imamnya sudah duduk di antara dua sujud, kita takbir, langsung kita duduk, kemudian kita duduk mengikuti imam. Itu maksud dari hadis yang terakhir dari bab sholatil jamaah wal imamah. Nah, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Berikutnya kita akan masuk pada bab yang baru, babu sholatil musafir wal marid.
bab tentang sholatnya orang yang dalam bepergian dan sholatnya orang yang sakit. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.